Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala aizan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersyukur yang tak terhingga kehadirat Allah Azza wa Jalla di pagi ini, ya, di pagi yang cerah ini, di pagi yang bahagiakan ini, Allah hadirkan kita di majelis ilmu. Semoga menjadikan kita semua gitu, menjadi hamba yang benar-benar mampu menggunakan untuk kebaikan, bukan untuk melakukan perkara-perkara yang sia-sia gitu ya. Sehingga setiap gerak lahir dan gerak batin kita mengharap kepada Allah, semoga senantiasa berada dalam bingkai keimanan, bingkai ibadah gitu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bersolawat dan salam, semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin Allahumma amin. Para santri yang mulia gitu ya, kita hari ini masih membahas tentang cinta, tentang mahabbatullah, tentang cinta gitu ya. Ketika membahas tentang cinta atau mahabbah atau hub, para pegiat cinta tidak berhenti mengejar cintanya sampai dia mendapatkan cintanya. Hidupnya akan diharu biru dengan indahnya cinta, sehingga damai betul kehidupannya. Dalam hal ini dia akan terus berusaha menggapai cintanya, sehingga dia menggapai benar-benar cinta sang kekasih, walaupun dia harus memendam kerinduan dan sekaligus dia harus berkorban. Dan hakikat cinta kepada Allah, maka cinta itu seperti bunga yang tak bermusim, bunga yang terus merekah ya, di musim apapun, selama mentari masih menyinari bunga itu, maka di saat berdenyut nadinya dia akan terus merasakan hawa dan mahkota cinta dalam hatinya, sehingga dia tidak berhenti untuk menggapai cintanya gitu. Bahkan para ulama menegaskan bahwa cinta itu kelezatan. Cinta itu kelezatan. Ya. Siapa yang tidak memilikinya, siapa yang tidak memiliki cinta, maka seluruh hidupnya diwarnai kegelisahan dan penderitaan.
Bahkan dalam agama kita, cinta itu adalah ruh iman dan amal. Kedudukan dan keadaan. Yang jika cinta itu tidak ada di sana, maka tak ubahnya jasad yang tidak memiliki ruh. Bahkan, cinta membawakan beban orang-orang mengadakan perjalanan saat menuju ke suatu negeri yang tentu saja mereka akan keberatan jika beban itu dibawa sendiri. Maka kemudian segala bebannya akan terasa ringan ketika dia memiliki cinta. Kenapa kira-kira? Karena cinta akan mengantarkan mereka ke tempat persinggahan. Setelah itu cinta akan menghantarkan mereka ke tempat tujuan. Maka dari sini cinta bisa dimaknai sebagai apa? Kendaraan. Kendaraan untuk apa? Kendaraan yang akan membawa mereka kepada sang kekasih. Kendaraan yang akan membawa mereka bertemu dengan sang kekasih. Kendaraan yang akan bawa pecinta menemui dan mengobati rasa rindunya untuk bertemu sang kekasih. Bahkan cinta itu menjadi jalan mereka. Jalan apa? Jalan mereka yang lurus, yang akan mengantarkan mereka ke benar-benar tempat persinggahan yang paling mempesona, paling nyaman. Gitu ya. Maka kalau ada seorang mengatakan wallahi, gitu ya, demi Allah, gitu ya, pemilik cinta telah bertimba kemuliaan dunia dan akhirat, sehingga akhirnya apa? Senantiasa bersama sang kekasih. Kemudian apa? Allah telah menetapkan bahwa seorang itu bersama dengan orang yang paling dicintainya. Dan inilah kenikmatan yang tiada tara yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki cinta. Gitu. Ketika Ustadz membahas tentang ini, kenapa kalian kelihatan termenung diam begitu, 1000 bahasa? Apakah diamnya kalian itu merupakan membahasakan bahasa cinta? Merasakan cinta, Ustadz. Merasakan cinta. Lagi merasakan. Nah, gitu ya. Maka begitu nyamannya kita kalau hidup kita diwarnai dan bersama dengan cinta kepada kekasih kita, yaitu Allah Ta'ala. Begitu tentramnya kita, damainya kita, gitu ya. Ketika hidup kita yang dinamis ini, hidup yang kadang bahagia, kadang sedih, kadang rezeki banyak, kadang rezeki sedikit, kadang dipuji, kadang dicaci, di tengah dinamika ini kita masih tetap merasakan keindahan. Kenapa? Karena bersama dengan kekasih kita, yaitu Allah Ta'ala. Maka kalimat hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini adalah bahasa cinta yang melekat dalam diri seorang hamba, di mana dia merasakan bahwa karena cintanya kepada kekasihnya yaitu Allah, mahabbatullah, maka apa? Dia nggak butuh apapun, nggak butuh siapapun. Ya. Bahkan kenapa? Karena yang dibutuhkan hanya Allah. Maka hasbi Allah, cukuplah Allah bagi. Jadi gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, gitu ya. Kadang keheningan hati kita, gitu, baru kita bisa merasakan cinta di situ. Tapi kegaduhan hati kita, gitu ya, keramaian hati kita, kadang kita nggak merasakan substansi dan hakikat cinta itu. Tapi kalau hati kita hening, fokus, gitu ya, fokus kepada Allah, baru datanglah cinta itu. Cinta datang menyapa kita dan kita pun merasakan indahnya dan damainya. Gitu. Maka setiap waktu kita merasakan Allahu Rabbi, setiap waktu kita merasakan dan menyebut namanya dengan menyebut Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, Ilahi anta maksudi. Ya Allah, aku itu hanya bermaksud kepadamu. Gitu. Maksud hidupku itu hanya untukmu dan kepadamu. Ya.
waridhaka matlubi, maka hadirkanlah keridoanmu dalam setiap langkah hidupku gitu. Maka kata ilahi anta maksudi waridha matlubi, ini adalah ini kalimat manis bagi pegiat cinta yang ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia menyebut Allahu Akbar, menyebut kalimat ya salam, dia menyebut nama ya Rahman, menyebut nama ya Mujib gitu. Maka itu bagian dari kerinduan dia untuk terus miskol kepada Allah. Gitu. Dan miskol kita kepada Allah itu, miskol pecinta kepada Allah, pasti akan Allah jawab. Gitu. Baik, ini sebagai pengantar yang bikin hening, bikin jenengan diem saja, nggak tahu apa yang kalian pikirkan. Gitu ya. Sampai Ustadz seolah-olah bicara sendiri, ada teman di sini. Teman, iya, teman setia. Iya. Akhirnya hanya merasakan Allah lah sebagai teman di hati ini. Nggak ada yang lainnya. Karena heningnya. Ustaz nggak tahu heningnya karena di mood atau karena sudah aktivitas gitu ya. Gitu. Sebagian aktivitas. Sebagian Yang sudah aktivitas. Baik. Sarapan Ustaz. Oh iya, silakan. Oke, hadirin yang dimuliakan Allah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan ya pelajaran kita tentang apa berarti? Mahabbah atau al-hub. Tentang Cinta. Para santri yang mulia, kemarin kita sudah bicara tentang pembagian cinta. Ada 5 dalam kitab Raudhatul Muhibbin. Sudah selesai belum ini? Belum, baru 3 Ustaz. Oh, baru sampai 3. Baik kalau begitu. Ya. Ya. Baik, kita akan masuk ke yang keempat ya berarti ya. Yeah. Ya. Coba kita ulang sejenak. Pembagian cinta itu ada 5. Yang pertama apa kemarin? Cinta kepada Allah yang harus kita ekspresikan. Apa namanya? Enggak, apa istilahnya kemarin yang keempat? Yang pertama apa? Mahabbatullah. Cinta tertinggi kepada Allah. Ya, betul sekali. Ya. Kemudian ini sudah kita bahas. Kemudian yang kedua apa? Mahabbah wa yuhibbullah. Ya, mahabbah ma yuhibbullah. Mencintai mencintai apa-apa atau perkara apapun yuhibbullah yang Allah cintai. Dan yang ketiga apa? Yang sudah dibahas. Al-hub lillah wa fillah. Al-hub lillah wa fillah. Berarti ini mencintai man. Ya. Mencintai man. Man itu siapa? Ya siapa? Sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas belum mannya kemarin? Sudah ya? Sudah. Mannya sampai 10. Ada berapa kemarin mannya yang kita bahas? 10 Ustaz. 10. Iya, bagus ya. Baik, kita masuk yang keempat ya. Yang keempat itu adalah al-mahabbah ma'allah. Ma'allah. Ya, itu bahasanya. Al-mahabbah ma'allah. Ya. Al-mahabbah itu mencintai ma'allah bersama ma'allah itu bersama Allah. Bersama Allah. Nah, ini dia ya. Maksudnya ketika kita sudah al-mahabbah ma'allah berarti kita apa? Tidak mencintai selain Allah. Gitu. Tidak mencintai selain Allah. Kan itu.
kalau toh mencintai selain Allah itu karena dalam rangka Meningkatkan ketaatan kepada Allah. dalam rangka taat kepada Allah, dalam rangka mencintai Allah. Dicontohkan oleh Rasulullah itu mencintai istrinya, Rasulullah mencintai anak-anaknya, Rasulullah mencintai Abu Bakar, Rasulullah mencintai Umar, Allah mencintai Ali, gitu ya. Tapi itu adalah man tadi yang pertama. Ya. Nah, itu yang ketiga, kaitan yang ketiga. Kemudian al-mahabbah ma'allah, dia sekali lagi di sini ada ketunggalan. Ketunggalan apa? Ketunggalan Cinta. Gitu ya. Di sini kita tidak boleh kecintaan, ketunggalan cinta itu adalah kecintaan yang tidak boleh mengandung Syirikan. gitu ya, kesyirikan. Maka sering yang Ustaz sampaikan itu ketika bicara angdadan, ya, masih ingat ya? Di awal-awal membahas tentang cinta, Ustaz membahas tentang ayat ini. Angdadan itu dalam kalimat ini dalam surat ayat berapa? Adakah yang tahu? Al-Baqarah ayat 165 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah waladina amanu asyaddu Hubbalillah. Itu dia. Dan di antara manusia ada yang menggunakan, menyembah, gitu, mencintai apa-apa yang bukan mengduniailah itu apa-apa yang bukan berasal dari Allah. Kemudian dia menggunakan apa-apa yang bukan dari Allah ini sebagai angdadan, sebagai tandingan. Tandingan apa? Untuk menandingi ajaran-ajaran selain ajaran-ajaran Allah. Selain. Jadi mereka mengambil ajaran selain Allah ini dalam rangka untuk sebagai tandingan untuk menandingi ajarannya Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah, dan mereka sangat mencintai ajaran selain Allah itu. Layaknya seorang mukmin mencintai ajaran Allah. Itu dia. Jadi dari sini ditegaskan bahwa ketika orang yang beriman itu, mukmin itu lebih cinta kepada Allah. Gitu. Kalau dalam ayat ini sebenarnya menegaskan bahwa orang-orang kafir Quraisy itu dia mencintai Allah, dia tahu Allah, gitu, paham tentang Allah, tapi dia juga apa? Mencintai selain Allah. Selain Allah, itu masalahnya di situ sebenarnya. Namun kalau orang beriman dia punya ketunggalan cinta. Ya, mohon maaf ini kalau Ustaz bicara ketunggalan cinta bukan bermakna apa? Manunggaling kaulolan Gusti. Ya bukan itu ya, bukan kalimat di situ. Ya. Tapi kita mencintai Allah sebagai prioritas pertama, mencintai Rasulullah dan mencintai selain itu dalam rangka tadi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kita mencintai selain Allah dan Rasulnya dalam rangka kita mencintai Allah. Ya. Maka kita tidak boleh mencintai Allah bersama dengan mencintai selain Allah, itu nggak boleh. Selain Allah. Kita mencintai Allah, nah pada saat itu kita juga mencintai selain Allah. Nah itu tidak boleh. Itu kecintaan kaum musyrikin. Mereka itu orang-orang kufur kepada Allah dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Gitu ya. Ya gitu. Maka siksa ya ini apa namanya? Maka ketika orang itu berada di antara dua cinta, wah gitu. Masih ingat lagunya? Masih ingat kan? Allah masih. Ya, ceraikanlah cinta di hati. Leraikanlah apa? Leraikan. Iya. Karena di situ aku tidak mampu mengumpul dua cinta, gitu ya. Karena kalau seorang itu mengumpul dua cinta, gitu, kalau dalam Raudhul Muhibbin itu, ini adalah cinta yang paling dahsyat, mendapat siksaan dari Allah, gitu ya.
Kalau udah dia mencintai Allah dan mencintai selain Allah, di situ dia akan merasa siksa yang pedih. Kenapa? Karena kita itu harus al-habib al-a'la. Apa itu? Mencintai Allah Al-habib yang maha al-a'la. Mencintai yang tinggi. Iya, kita harus menempatkan tinggi. cinta yang tertinggi. Kecintaan yang tidak sepantasnya dikotori dibarengi cinta selain Allah. Kecintaan yang murni. Gitu ya. Maka kalau Ustadz sampaikan di awal, cinta itu memang sifatnya dua. Pertama kudus, kedua a'la. Ya, suci dan Tinggi. Cinta kepada Allah tidak seperti cinta roman picisan. Yang ketika anak baru ABG gitu ya, baru balik mengatakan kepada Lajin, mengatakan bahwa aku mencintaimu. Nah, itu kalau di situ adalah cinta yang berdasarkan hawa nafsu, cinta yang berdasarkan pertimbangan jasa dia. Tapi kalau cinta kepada Allah, itu sudah level cintanya tinggi, kudus, tinggi dan Suci. Jadi begitu ya. Maka kita tidak boleh kita mencintai Allah, kemudian pada saat yang sama kita mencintai selain Allah. Itu adalah kecintaan orang-orang musyrik. Dan dia akan mendapatkan siksa yang paling pedih. Ya. Kemudian, yuk kita yang ke mana? Kelima, yang terakhir ya. Yang terakhir adalah al-mahabbah at-tabi'iyah. Al-mahabbah al-tabi, bukan tobi, beda ya. Tabi'iyah. Tak ya. Tabi'iyah. Tabi'iyah itu tabiat. Cinta yang selaras, yang sesuai dengan tabiat. Kira-kira cinta yang sesuai dengan tabiat itu gimana ya? Yang sesuai dengan tabiat Allah. Sesuai dengan tabiat Allah. Tabiat Allah itu gimana? Suci dan tinggi. Yeah. Jadi penjelasannya begini ya. Ya, nanti bisa dibaca di kitab Madarijus Salihin, bisa juga dibaca pada Raudatul Muhibbin ya. Ya, jadi yang dimaksud dengan al-mahabbah al-tabi'iyah, cinta yang selaras dengan apa? Tabiat. Tabiat manusia. Kalau tabiat manusia itu apa toh? Kalau orang tuh haus, tabiatnya gimana? Minum. Hmm? Kalau haus kan minum, Ustaz. Iya, minum. Sebelum minum ngapain? Cari air. Nah, itu dia. Saat itu dia sedang mencintai apa? Air. Dia nggak nyari yang lainnya. Tabiatnya gitu. Seorang suami, tabiatnya mencintai siapa? Anak dan istrinya. Anak dan istrinya. Ya, seorang ayah, seorang ibu, tabiatnya Mencintai anak-anaknya. Seorang guru, tabiatnya mencintai muridnya. Muridnya itu, gitu ya. Ustaz belum dapat penjelasan sih. Kalau murid mencintai gurunya itu tabiat apa enggak, belum ini. Tapi kalau guru iya. Ya. Kalau murid kira-kira mencintai, kalau santri mencintai gurunya enggak? Ya, Mencintai. Tergantung. Nah, itu ya. Ayo, nah ini menarik ini. Saha yang tadi mengatakan tergantung, sok jelaskan. Saha namina. Tadi yang bilang tergantung tadi siapa? Saya. Siapa namanya? Ibu Mumpuni. Oh, dari Cilacap. Ayo, Bu Mumpuni, Ustadzah Mumpuni dari Cilacap. Apa yang dimaksud tergantung tadi?
Terkadang kita tidak akan sejalan dengan guru kita. Karena guru kita kan banyak. Jadi kadang ada guru yang kita punya kecenderungan sama beliau, tapi ada yang guru yang kita memang tidak selaras dengan beliau. Jadi ya tergantungnya ada di situ. Ya. Baik. Ada yang lain? Kira-kira pemahaman dari Ustadzah Mumpuni tadi bahwa cinta kepada santri kepada gurunya itu tergantung ya. Penjelasannya seperti itu. Mungkin ada yang punya pemahaman yang lain. Tidak, Ustadz. Karena kalau pemahaman saya tidak tergantung. Kenapa? Gimana penjelasannya? Kok tidak tergantung? Gimana? Karena seorang murid ataupun seorang santri itu harus mencintai gurunya, harus berlapang dada supaya ilmu yang disampaikan oleh gurunya itu mudah dipahami dan dapat diserap dengan baik. Itu pendapat saya. Oke, terima kasih. Ya silahkan. Satu lagi dari Ganjil ya. Siapa lagi yang berpendapat? Ini yang inisialnya AF siapa? Bu Aisyah. Iya, silahkan. Apakah mendengar suara Ustadz, Bu Aisyah? Maaf, nggak bisa Ustadz lagi. Apa sudah aktivitas? Ya sudah, Bu Ustadz, Aisyah. mohon maaf. Karena Maaf, kenapa agak- Ustadz agak- tadi agak- menunjuk yang inisial AF? Karena dia di situ Berkedip-kedip. on, ininya on, jadi dia lagi ini. Yes. Bu Aisyah mau menyampaikan? Iya, Aisyah. maksud saya begini, Ustadz. Aisyah, Aisyah apa Aisyah? biar Aisyah. itu Oh ya, baik. harus Baik, kalau gitu yang lainnya. Siapa nih kira-kira satu lagi aja? Ayo. Bu Aisyah mau menyampaikan, Ustaz. Oh, silakan. Kurang jelas tapi Mbak begini. suaranya. Sudah menyampaikan ya? Ini Ustadz tidak mendengar. Iya. Sudah menyampaikan tapi suaranya kecil. Ada yang mendengar Bentar, mungkin bisa bentar dulu. diulangi, yang bisa mendengar suara Bu Aisyah bisa mengulanginya. Kurang jelas, Ustaz. Kurang jelas. Begini, Oh, gitu. begini Bu Aisyah mungkin Ustadz. bisa diketik di chatnya, bisa. Karena suaranya tidak begitu jelas. Enggak jelas ini juga. Jelas. Nah, ini sudah Jelas, jelas. silakan. Oh, sudah jelas sekarang. Iya. Silakan. Begini, kalau menurut saya, biar bagaimanapun seorang murid itu harus taat kepada gurunya, juga menghormati gurunya. Gitu, kalau saya, menurut saya ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Iya. Jadi kita memang setiap kita diberikan keleluasan untuk berpikir, keleluasan untuk tafakur, ya. Bertafakur kemudian tazakur, berpikir dan merenungi setiap kejadian-kejadian yang kita alami, termasuk setiap ilmu yang kita dapatkan dari guru kita. Gitu ya. Maka kalau seorang guru itu dia sudah sebuah keniscayaan pasti dia mencintai santrinya gitu. Kalau enggak apa mau mengajar? Enggak. Karena bentuk pengajaran karena bentuk cinta itu ketika dia mengajar. Itu substansi pertama. Substansi kedua, tentunya seorang guru dia bisa menjadi tauladan yang baik, terutama tauladan mi'rajnya ke ilahi, tauladan ilahiyahnya, tauladan ketika dia itu mensikapi semua ketetapan dari Allah, itu dia. Nah, jadi beberapa pendapat ini memang kalau yang ini yang Ustadz rasakan ini ya, tentunya Ustadz itu kalau Ustadz kan punya guru gitu ya, Ustadz itu juga merasakan bahwa kalau misalnya Ustadz gak ketemu guru gitu,
nggak sowan gitu ya, atau lagi dari lagi aktivitas di tempat yang jauh dari guru itu, tumbuh rasa syauk itu kerinduan gitu, rindu, pengen jumpa gitu ya. Walaupun kadang kita sungkan, tidak berani gitu ya, kadang untuk SMS atau minta video call gitu sama guru kan ya. Karena gurunya Ustadz ini ya super sibuk gitu ya dalam dakwahnya gitu kan. Itu. Maka ya itu akhirnya kerinduan itu yang merefleksikan cintanya kepada gurunya, kemudian dituangkan dalam doa. Dituangkan dalam itu apa? Doa. Dan itu seindah-indah cinta itu di situ. Ketika kita apa? Kalau di dalam apa namanya? Kalau bahasa Nabi gimana? Ketika kita mendoakan, gitu ya. Mendoakan siapa? Saudara kita. Ketika saudara kita tidak mengetahuinya, berarti doa dalam diam ya. Nah, maka itu mustajab. Mendoakan seorang lain atau saudara kita di mana orang lain tidak mengetahui. Iya. Gitu ya. Nah, itu mustajab, disitulah dia ada bingkai cinta di antara kedua hati mereka, hati murid dan guru itu. Gitu. Gitu ya. Ustaz juga mendoakan santri-santrinya aja Ustaz. Insya Allah. Iya. Ustadz kan Ustadz itu diamanai apa ya, santri ya. Dan santrinya banyak gitu ya. Maka kadang Ustadz mendoakan sih gitu ya, mendoakan gitu ya. Ya kadang ada yang perlu didoakan dengan disebutkan namanya. Ada yang karena banyak tidak disebutkan satu persatu gitu. Disitulah ya, kita berusaha gitu ya. Gitu ya. Berusaha menempatkan dengan baik kan gitu ya. Kan kita kan sudah sangat-sangat apa ya, familiar ya dengan hadis Nabi, hadis riwayat Muslim itu dalam kitab Sahih Muslim itu ya. Ma min abdi muslim yad'u li akhihi bizahril ghaib. Ini bizahril ghaib ya, gitu ya. Illa qala al malakul mu'akkilu bihi gitu. Apa katanya? Amin walaka bimisli. Kan gitu. Tidaklah seorang muslim berdoa untuk sesuatu yang tidak di hadapannya, maka malaikat akan tugaskan kepadanya berkata amin walaka bimisli. Walaka dan bagimu bimisli seperti yang kau doakan kan itu. Nah itu. Doa dalam diam kan itu. Nah, oke, kembali ke soal tadi bahwa dalam hal ini kita semakin jelas gitu ya bahwa kita itu kita punya tabiat, dan itu tabiat itu karunia Allah, dan kita boleh gitu ya, boleh mencintai siapapun, boleh mencintai apapun. Berarti kan tetap boleh mencintai ma dan boleh mencintai man, tetapi harus apa? Karena Allah. Iya, terbingkai dengan cintanya kepada Allah kan itu. Kan itu. Yang kedua, kita boleh mencintai itu, syaratnya apa? Cinta kita tidak kemudian melalaikan diri kita dari mengingat Allah gitu loh. Coba sekarang dibuka Al-Qur'annya. Ya, dibuka surat Al-Munafiqun. Surat keberapa nih, Gung? Ada yang tahu? Ya, coba dibuka surat Al-Munafiqun. Surat keberapa tadi?
63. 63 ayatnya ke-9. Monggo semua dibuka, salah satu membaca, yang lain menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an, ya. Jadi dari ayat ini sebenarnya Allah ingin menegaskan kepada kita, ya, bahwa hati kita itu tidak bisa tertanam dua cinta di dalam hati. Mustahil jika dalam satu hati terdapat dua wujud objek yang dicintai. Nggak bisa. Bagaimana penjelasannya? Jadi begini, ya. Jadi hati kita itu mempunyai karakter namanya fokus, ya. Karakter kita, hati punya karakter khusyuk. Khusyuk atau fokus ini tidak bisa dalam satu waktu, dalam satu tempat, ya, terhadap dua hal atau dua objek. Kalau dia mencintai Allah, berarti dia tidak mencintai selain Allah, karena nggak ada tempat lagi di hatinya. Kalau dia mencintai selain Allah, maka tidak ada tempat lagi mencintai Allah. Gitu ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa apapun yang kita cintai, ya, misalnya anak, harta, gitu. Sekali lagi ini adalah cinta yang berdasarkan mahabbah tabi'iyah. Dan tabiatnya kita begitu memang, gitu ya. Tetapi bukan kemudian cinta itu, cinta kepada anak-anak misalnya. Toh ternyata nanti kita terpisah dengan anak-anak kita kalau sudah besar dan sudah berkeluarga. Betul tidak? Betul. Cinta harta benda. Ya bisa habis. Gitu ya. Ketika dibelanjakan. Cinta kepada rumah. Ya. Lama-lama rumah jadi lapuk. Ya, gitu ya. Seperti lapuknya usia manusia, gitu ya. Maka disitulah yang tidak bisa lapuk, yaitu cinta kepada Allah yang di dalamnya yang di dalam ditegakkan apa? Hal-hal yang menunjukkan apa? Zikrillah, menunjukkan mengingat Allah, nih, gitu ya. Jadi cinta yang tidak melalaikan. Jadi gitu ya. Jadi ketika kita mencintai Allah, taruh ini gitu ya, maka cinta apapun yang kemudian keluar kita ekspresikan dalam tabiat kita jadi cinta yang benar. Jadi pertama kali apa? Ya itu yang pertama tadi. Pertama kali itu adalah pembagian yang pertama. Apa pembagian yang pertama? Mahabbatullah. Nah itu, gitu ya. Maka kan yang disebut kudus wa'ala itu yang pertama itu. Maka kemudian kalau kita kemudian mengekspresikan tabiat kita dengan mencintai selain Allah, itu sekali lagi dalam rangka ketaatan kepada Allah, dalam rangka untuk zikrullah, bukan dalam rangka menuju kepada kelalaian. Jadi seperti itu ya.
Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, memang ya kalau ditanya, Tat, aku sudah berusia nih Tat, apakah penting kita bicara cinta gitu ya? Apakah kita membutuhkan pemahaman tentang cinta yang benar gitu ya? Nah, jawaban yang paling benar ya kita butuh. Kita Betul. kita butuh kan gitu kan. Tadi kan Ustadz sampaikan bahwa cinta adalah kelezatan. Siapa yang tidak memilikinya maka seluruh hidupnya diwarnai kegelisahan dan penderitaan. Cinta itu, cinta kepada Allah itulah ruh iman dan amal. Kedudukan dan keadaan. Yang jika cinta ini tidak ada di sana, maka tak ubahnya jasad yang tidak memiliki ruh. Bahkan cinta akan menghantarkan ya, seorang pegiat cinta ya, menggapai atau menuju suatu negeri yang tentu saja negeri itu negeri yang diharapkan. Yaitu apa? Tempat persinggahan yang tidak ada lagi tempat persinggahan. Selain persinggahan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah sekali lagi cinta akhirnya menjadi kendaraan, menjadi alat transportasi. Untuk apa? Yang akan membawa kita kepada sang kekasih. Membawa kita untuk apa? Untuk bertemu dan mengekspresikan rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu ya. Maka seorang pemilik cinta, apalagi cinta kepada Allah, maka dia akan berusaha bagaimana bahagia bertemu sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, dari sini beberapa kalimat ini nanti bisa kita renungi gitu ya. Nanti bisa didengarkan ulang gitu ya. Kita renungi ya. Ustadz sudah 2 kali mengatakan bahwa cinta adalah kelezatan. Dan penjelasannya tadi udah 2 kali ya. Maka nanti bisa karena substansinya akhirnya di situ terkait dengan 5 pembagian cinta. Nah, gitu ya. Baik. Sampai di sini ada yang mau komentar, ada yang mau menanggapi atau ada yang mau disampaikan? Karena kita akan masuk pokok bahasan yang lain. Oke. Monggo. Dan ada yang mau menginternalisasi, memperjelas terkait dengan pembagian cinta ini? Mencintai apapun di dunia ini jangan melebihi cintanya ke Allah. Ya Allah. Intinya begitu. Intinya begitu. Sebentar, Ustaz ulangi. Mencintai apapun tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah. Oke. Bisa, itu bisa. Mungkin ada penjelasan yang lain gitu ya. Ya gitu ya. Karena kalau mencintai apapun tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah. Kadang kita itu perlu namanya kadar. Perlu adanya apa? Ukuran. Terus ukurannya gimana? Kita lebih mencintai Allah daripada mencintai selain Allah ya gitu. Kira-kira kadarnya apa? Ukurannya apa? Kadar ukurannya sesuai yang dicintai. Sesuai yang dicintai. Yeah. Ya, sesuai yang dicintai gitu ya. Gitu ya. Gini, sekarang gini. Kalau refleksi cinta itu gimana, Ibu? Pertama, refleksi cinta itu orang yang mencintai kekasihnya apa yang dia lakukan biasanya? Direfleksikan apa? Berkorban. Dia akan melakukan sesuatu yang disukai kekasihnya. Oke. Sebelum itu mencari kekasihnya. Mencari kekasihnya. Ya. Sebelum itu mengenal. Ya. Setelah mengenal
setelah mengenal. Ya mencari. Mendekat. Ya. Jadi gini, Mendekat. pertama dia akan parameter pertama kita itu pengen tahu toh bagaimana cinta kita kepada Allah melebihi atau melebihi cinta kepada selain Allah, atau dibalik kalimatnya kita mencintai apapun tapi tidak boleh lebih tinggi daripada mencintai Allah. Maka parameter pertama ada dua. Ya, yaitu apa? Yang pertama adalah zikrullah. Kita ingat dan menyebut. Ini parameter pertama. Ingat dan menyebut. Kita mengingat Allah dan menyebut namanya Allah, gitu. Itu parameter pertama. Nah, sekarang kita bisa melihat di kehidupan kita lebih banyak mengingat siapa? Gitu. Allah atau yang kita cintai, kita lebih banyak menyebut namanya siapa? Menyebut namanya Allah atau menyebut nama yang kita cintai selain Allah, gitu. Kadarnya, nah, itu kadar pertama. Apa tadi? Ingat dan menyebut. Kemudian menyebut-nyebut, mengingat-ingat dan menyebut-nyebut. Ini ternyata ini menjadi kadar pertama dalam di Al-Quran dijelaskan begitu. Ingat dan menyebut. Mengingat-ingat dan menyebut-nyebut. Nah, ini pertama. Makanya kenapa kok kita itu ketika suruh berzikir, mengingat Allah itu dengan apa? Menyebut nama Allah dengan apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tatkala kita berdiri, tatkala duduk dan berbaring. Nah, apa rahasianya kok Quran menjelaskan berdiri, duduk dan berbaring? Karena ini hakikat hidup kita itu cuma 3 itu. Aktivitas hidup kita itu cuma ada 3, berdiri, duduk dan berbaring. Nah, di dalam berdiri, duduk dan berbaring ini kita banyak mengingat siapa. Karena siapa yang kita ingat lebih banyak, berarti cinta kita lebih banyak. Siapa yang kita sebut lebih banyak, berarti kadar cinta kita lebih banyak. Nah, jadi di dunia ini kadang memang apa-apa perlu ada kadar. Perlu ada ukuran, gitu ya. Termasuk ukuran cinta kepada Allah, gitu. Nah, maka Allah menjelaskan dalam ayatnya yang pertama tadi. Kemudian yang kedua itu yang disebut dengan tadi kita harus mencintai Allah lebih tinggi daripada mencintai Allah, gitu ya. Kira-kira kadar kedua apa? Setelah kita mengingat-ingat dan menyebutnya, banyak mengingat-ingatnya dan banyak menyebutnya. Kira-kira yang kedua apa? Memprioritaskan. Maksud memprioritaskan apa? Menjadikan yang paling utama. Apa-apa. Ya. Dalam hal apa? Hal segalanya. Dalam hal ibadah, mengerjakan yang dia sukai. Ya, oke. Dan meninggalkan yang dilarang. Konteksnya apa? Taat. Panggilan. Memenuhi panggilan Allah. Memprioritaskan memenuhi panggilan Allah daripada panggilan yang lainnya. Nah, itu dia. Kita enak-enak duduk, gitu ya. Tiba-tiba Allahu Akbar, kita harus bergegas saat itu. Kita enak-enak rapat, ada terdengar azan, kita bergegas. Enak-enak masak, kita tinggalkan, akhirnya gosong. Matiin kompor dulu. Matikan kompor dulu. Kirain langsung ditinggalkan, nanti gosong. Bakaran. Jadi parameter kedua apa tadi? Ukuran kedua apa tadi? Memprioritaskan panggilan. Ya, memenuhi panggilan Allah. Jadi kalau dalam Quran ada kalimat fafirru ilallah. Nah, apa kalimatnya? Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Jadi fafirru ilallah ini penting sekali, ya. Jadi kalau tadi pertama ayatnya napa nggih?
Surat apa wow? Al-Munafiqun ayat Tadi Al-Munafikun ayat 9. Ya, Kak, yang tadi yang ukuran pertama yang banyak mengingat Allah tadi ada dua ya. Pertama tadi yang Ustadz sebutkan surat Al-Imran ayat 3 ayat 100 berapa ya? 100 berapa nggih? 190 berapa nggih? Bukan 190 nggih. Sebentar. Itu ada kalimat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Niku ayat berapa nggih? Alladzina yadhkurunallaha ya. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan 191 nggih, betul nggih? 100 napa? 90 91. 191 nggih. 191. Nah, berikutnya 191 ya. 191 tadi terus kemudian ditambahkan dengan surat 33. Surat 33 itu surat apa? Surat Al-Ahzab ayat 42. Yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu guru. Jadi kita suruh zikron kasiro. Ya. Surah apa? Zikron kasiro. Zikron kasiro. Ya. Zikir yang sebanyak-banyak. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Parameter kedua tadi apa? Memenuhi panggilan Allah. Memenuhi panggilan. Jadi kalau Allah sudah berseru, ya segera. Gitu ya. Dengan kalimatnya apa tadi? Fafirru ilallah. Ilallah. Nah, coba dibaca deh. Ada yang tahu nggak surat ayat berapa ini? Surat 51 surat apa? Az-Zariyat. Coba dibuka surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayat yang ke-50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Artinya, maka segeralah kembali kepada atau menaati Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Allahumma arhamna bil Quran. Ya. Jadi di sini ada kalimat yang cukup ini ya, memenuhi apa tadi? Memenuhi seruan Allah ya. Gitu ya. Memenuhi apa tadi? Seruan Allah. Jadi berarti ini bicara apa tadi betul? Prioritas. Nah, lebih tegasnya lagi sebenarnya terdapat surat Al-Anfal, surat keberapa nih? Ke-8 ya? Coba dibuka surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 24. Ini untuk parameter kedua ya. Ini kadar yang kedua. Ada dua ayat ini. Ayat 24. Enggak dios, Bu Siti tinggal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
istajibu lillahi walirrasuli walil walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Allahummarhamna bil Quran. Ini sudah jelas ya di sini bahwa sungguhnya orang beriman itu bersegera memenuhi seruhan Allah dan seruhan Rasulullah. Ya. Karena apa? Seruan Allah dan Rasulnya itu benar-benar akan memberikan kehidupan. Ya. Gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini kadar kedua. Kadar kedua. Ya. Baik. Ya, masih ada beberapa lagi kadarnya. Ini kok waktunya pun telas nggih? Nggih. Kerja. Ya nggih, alhamdulillah. Pun mungkin 2 itu dulu kadarnya. Insyaallah nanti pertemuan yang kedatang kita akan melanjutkan kadar yang kemudian ditambahkan dengan mulai bicara tentang sebenarnya untuk memahami maknawiyah dari mahabbah atau hub atau cinta itu kita harus memiliki memahami makna filosofisnya, kemudian memahami makna hakikatnya gitu ya. Contoh misalnya kalau orang sering bilang bahwa cinta itu dari mata turun ke hati, ke mall. Gitu. Makanya ada seorang suami yang soleh itu kalau ngajak istrinya ke mall digandeng sangat kuat tangannya. Sehingga kalau mau ke baju-baju yang bagus-bagus, dia tarik, sana aja ada yang lebih bagus gitu. Ke tempat perhiasan, kemudian digandeng lagi, sana aja gitu. Nggak jadi belanja itu. Gitu. Oke. Apakah benar bahwa cinta itu dari mata turun ke hati, atau dari cinta turun ke sawah, atau dari mana? Dan bagaimana hubungan antara mata dan hati? Kita akan lanjutkan insyaallah pertemuan kedatang setelah kita membahas kadar cinta yang ketiga. Kadar cinta yang ketiga ya, terkait dengan itu. Baik, wallahu ta'ala alam, mungkin demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk kajian kita hari ini semoga ada manfaatnya. Dan kita benar menjadi seorang pegiat cinta kepada Allah, hingga kita berjuang untuk menggapai cinta kita, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri, tapi sebelum itu kita akan baca surat Al-Fatihah ya. Pertama untuk mendoakan ini ada orang tua ya dari Buarkini ya, Kudus. Ini orang tuanya lagi ini ya, sudah sepuh ya. Ini lagi opnam ya, berbaring di rumah, lagi sakit, lagi di rumah sakit ya. Ya namanya panggilannya Mbah Sukijah. Ya. Kita baca surat Al-Fatihah, semoga Allah memberikan kekuatan gitu ya kepada beliau, dan ini memang beliau sudah sepuh ya. Ustaz pernah ketemu beliau ya di Kudus gitu. Sepuh, kemudian beliau lagi sakit. Kita doakan semoga Allah meringankan sakitnya dan segera pulih seperti sedia kala. Ya. Yang kedua, kita juga berdoa buat keluarga-keluarga kita, orang tua kita yang masih sakit ya, dalam sakit. Semoga Allah juga meringankan sakitnya dan segera Allah mengambil sakitnya sehingga dia sembuh sehat seperti sedia kala. Tak lupa kepada seluruh santri dimanapun dan keluarganya santri ya yang sakit, semoga Allah jadikan sakit sebagai kendaraan hamba itu, kendaraan santri untuk menggapai kemuliaan Allah,
kemudian Allah segera menyembuhkan. Gitu ya. Kita baca suratul Fatihah sekali ala diniyah wabil barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah mengijabahi doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sehat selalu ya Ustaz. Ustaz, ibu-ibu semua sehat semua.